Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Mas tetap melanjutkan pembahasan terkait indikator Kabupaten Kuta Layak Anak. Masih dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kuta Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 10 Kabupaten Kuta Layak Anak adalah presentasi pengembangan anak usia dini holistik dan integratif atau PAUD-HI. Apa saja yang termaktub dalam indikator 10 ini? Pertama adalah apakah ada peraturan kebijakan daerah tentang PAUD-HI? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Itu peraturan daerah, atau peraturan, atau keputusan, atau instruksi, atau surat edaran bupati wali kota. Ini semua kita harus buktikan apakah pada peraturan itu ada pasal yang mengatur tentang pengembangan anak usia dini holistik dan terintegratif. Lalu kedua, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan atau kegiatan terkait dengan PAUD-HI? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, alokasinya bersumber dari APBN lebih besar, APBD lebih besar dari APBN, atau APBD lebih kecil dari APBN. Ini kita dapat buktikan dengan dokumen anggaran. Lalu, apakah setiap desa atau kelurahan memiliki PAUD-HI? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, berapa persentasinya? Ada pilihan jawaban A, di atas 20% dan perbandingan jumlah desa atau kelurahan yang telah memiliki PAUD-HI pada tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang. Kemudian di bawah 25% dan perbandingan jumlah desa kelurahan yang telah memiliki PAUD-HI pada tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang. Kemudian di atas 25% dan perbandingan jumlah desa atau kelurahan yang telah memiliki PAUD-HI pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang. Kemudian di bawah lebih kecil 25% dan perbandingan jumlah desa kelurahan yang telah memiliki PAUD-HI pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang. Ini semua kita harus buktikan dengan daftar PAUD-HI. Selanjutnya, apakah sumber daya manusia yang melayani PAUD-HI dilatih konvensi hak anak? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, siapa yang menjadi penyelenggaranya? Bisa saja A, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, atau lainnya, sebutkan pada catatan. Tetapi yang perlu kita harus pastikan terkait dengan jawaban ini, buktikan dengan foto, sertifikat, dan laporan pelatihan konvensi hak anak lengkap dengan jadwal. Ayahanda dan bunda, ini juga yang perlu kita perhatikan. Apakah pada saat proses mengevaluasi PAUD-HI ada pertanyaan yang muncul? Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan organisasi perangkat daerah lain dalam pelayanan PAUD-HI? Jawabannya ya atau tidak. Sebutkan UPD dan perannya masing-masing di luar yang tersebut di sini. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten kota? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk kontribusinya? Bisa dalam penyediaan sumber daya manusia, pemberian dana,
atau melakukan bimbingan teknis, atau penyediaan sarana dan prasarana. Ini sebuah juga harus kita buktikan dengan nama-nama LM yang dimaksud. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk kontribusi dari dunia usaha? Bisa saja dalam bentuk program, pemberian dana, atau penyediaan sarana dan prasarana. Sebutkan nama dan peran dunia usaha yang dimaksud. Kemudian, ini yang juga perlu disampaikan pada saat evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kabupaten Kuta, apakah ada kemitraan dengan media dalam pelayanan PAUD HI di tingkat Kabupaten Kuta? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Yaitu pemberitaan, pemberian program, atau pendanaan. Tolong juga jangan lupa menyebutkan nama, medianya, dan apa perannya. Dan yang terakhir adalah apakah ada program inovasi pengembangan PAUD HI? Jika ya, apa bentuk kontribusinya? Dalam bentuk produk, metodologi, atau teknologi. Buktikan bahwa inovasi ini telah dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan dari bupati atau wali kota. Ini Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator 10 kabupaten kota layak anak, yaitu presentasi pengembangan anak usia dini, holistik, dan integratif atau PAUD HI. Ayahanda dan Bunda yang telah mendapatkan informasi ini, tolong pastikan dukungannya, baik Bapak sebagai ASN atau aktif di lembaga masyarakat atau aktif di dunia usaha maupun di media. Dan juga harus kita pastikan bagaimana semua orang aktif di dalam pengembangan Kabupaten Kuta layak anak, khususnya pada indikator 10. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.